Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 8? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari kita kembali belajar bab yang kedua tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertentangan. Pada bab yang kedua ini kita disuruh untuk mempelajari, tapi tentunya tidak untuk diamalkan ya nak, supaya mendapatkan pengetahuan tentang minuman ataupun makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini seperti biasa kita akan mencakup 4 aspek tentang spiritual, yaitu meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertentangan adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aspek sosial, menghayati perilaku menghindari minuman keras, intinya pengamalan ya. Pengetahuan, nah ini yang melalui proses pembelajaran. Keterampilan, kalian harus mampu menyajikan tentang contoh, dampak maupun dalilnya. Untuk pembelajaran ini tentunya kita mempunyai rambu-rambu ya nak ya, agar mencapai target pencapaian belajar. Apa saja? Pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras. Apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis minuman keras. 2, mengidentifikasi contoh judi dengan benar. Perbuatan apa yang termasuk ke dalam perbuatan judi. Mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran. Pertengkaran itu apa saja sih? Seperti apa? Menyajikan dalil nakli, dasar hukum ayat Al-Quran ya nak, sehingga melarang perbuatan tersebut. Menunjukkan sikap cara menghindari minuman keras, judi, dan pertentangan. Bagaimana trik kita agar terhindar dari hal-hal yang dilarang itu. Mari kita lanjutkan ke bagian materi langsung. Ini hadisnya. An Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khomrun wa kullu muskirin haramun. Artinya, kullu muskirin, setiap yang memabukkan, khomrun adalah khomer, apa saja, minuman apa saja, ataupun makanan apa saja yang itu memabukkan disebut dengan khomer. Adapun kita yang sudah tahu kan ada miras, narkoba, dan lain-lain ya. Mungkin ke depan kita nggak tahu namanya. Tetapi kalau memang itu memabukkan, disebut juga dengan khomer. Wa kullu muskirin haramun. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kuncinya ini memabukkan ya nak ya. Taruhlah itu berasal dari makanan yang halal ataupun berasal dari perasan buah-buahan yang hukumnya halal, tetapi kok ujungnya menyebabkan memabukkan, ini tetap dihukumi haram. Khomer berasal dari kata khomaro, artinya menutup. Karena apa? Makanan atau minuman tersebut dapat menutupi akal. Kalau sudah tertutup akalnya, berarti sudah tidak sehat ya nak ya, baik sehat lahir maupun sehat batin. Rasulullah menetapkan khomer tidak semata-mata dari bahan yang membuat khomer. Tidak harus memang asalnya itu adalah haram, tapi bisa jadi dari misalnya perasan anggur ya, kemudian diinapkan sampai memabukkan. Anggur kan hukumnya awalnya halal, tetapi kita bikin sedemikian rupa sehingga memabukkan, tetap dihukumi haram. Ke depan bila kita tidak tahu jenis minuman apa namanya itu, tetapi kok ada unsur memabukkan, kata Rasulullah, ini sudah pasti hukumnya haram. Yang udah kita tahu jenisnya adalah
ada ganja, arak, tuak, dan sejenisnya ya. Mungkin minuman keras, kalau kita yang lagi tren kan narkoba. Kemudian menjelaskan juga bahwa hasannya minuman yang dihukumi haram tidak harus berasal dari bahan yang haram. Ini ada hadis dijelaskan sesungguhnya telah turun ayat pengharaman khomer, dan khomer berasal dari 5 macam. Anggur padahal halal ya nak. Kurma juga halal. Hintoh, syair, madu, dan khomer adalah apa yang menutup akal. Maksudnya anggur, kurma, hintoh ini kan biji-bijian yang kemudian airnya itu diperas, diendapkan, dan memabukkan. Maka tetaplah hukumnya adalah haram. Paham ya nak ya? Dampak mengkonsumsi minuman khamar ini ada 2 macam. Satu, aspek fisik berkaitan dengan kesehatan fisik, disebut dengan fisiologis. Ini bermacam-macam ya nak ya, madorotnya. Intinya mengkonsumsi minuman khamar itu merugikan fisik kita, tubuh kita. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Berikutnya aspek yang kedua adalah aspek mental. Gangguan jiwa disebut psikologis, seperti halnya penurunan daya ingat, orientasi terhadap orang, waktu, ataupun tempat terganggu secara progresif. Tidak ada pandangan, tidak ada harapan ya. Kesulitan berbahasa. Orang yang mengkonsumsi khamr ini kalau berbicara tidak tepat, berputar-putar atau ngelantur. Perubahan kepribadian, jelas ini akhlaknya ya. Jadi menimbulkan juga kepada mental seseorang. Bagian kedua dari pembelajaran kita adalah mengidentifikasi contoh judi dengan benar. Judi itu artinya mudah, maksudnya mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah. Ini akan memancing seseorang untuk berhayal, mendapatkan uang yang banyak dalam sekejap, malas bekerja. Ini akibat dari kefahaman orang kalau judi itu memperolehnya lebih mudah. Kesimpulannya, berjudi adalah suatu aktivitas yang direncanakan. Ya, kita punya niat untuk berjudi tanpa berpikir panjang ya, tanpa adanya spekulasi, dan sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Tetapi ini kan judi permainan, berarti 0, sekian persen kita akan untung. Banyak kekalahannya, banyak kerugiannya. Tapi yang paling mendasar, orang yang mempunyai mental berjudi ini adalah pemalas, malas bekerja, karena seolah-olah harta itu didapatkan dengan mudah, dengan iming-iming ataupun dengan hayalan untuk mencapai sesuatu. Bagian pembelajaran yang ketiga adalah pertengkaran. Nama lainnya ya bertikai, bertengkar, berkelahi. Kalau untuk belajar biasanya tawuran ya. Pertengkaran ini yang dimaksud dapat mengakibatkan kepada pembunuhan, perbuatan kriminal yang memang membunuh itu sangat dilarang oleh agama. Dan larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak hanya dilarang membunuh orang muslim saja, tetapi juga dilarang membunuh kepada selain muslim. Karena semua manusia punya hakul adami, hak anak Adam. Mereka punya kelayakan hak untuk hidup berdampingan, saling menghormati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Artinya apa?
merupakan dosa yang besar, membunuh seseorang yang sesama mukmin ya, sesama muslim tanpa alasan yang tepat, tanpa hak. Jangankan yang mukmin, orang kufar pun selama dia tidak memerangi kepada kita tetap dilarang membunuhnya karena berkaitan hakul adami, hak anak Adam, hak untuk hidup, dan Allah memberikan hak prerogatif kepada semua makhluknya. Kita tidak boleh melampaui haknya Allah. Dari materi yang kedua itu, ini adalah dalil tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Mari kita pelajari ayat tersebut secara terperinci. Mari kita perhatikan mufradat ayat berikut ini, terjemahan potongan ayat Quran Surat Al-Maidah secara terperinci satu persatu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha itu sama dengan ya, harfun nida, huruf-huruf yang untuk memanggil ya. Ya Rasulullah sama ya. Wahai orang-orang yang beriman, alladzina amanu itu orang-orang amanu yang beriman. Innamal khamru, innama artinya sesungguhnya, al khamru minuman keras dan sejenisnya yang penting mengandung unsur muskirin, memabukkan. Wal maisiru berjudi. Aktivitas ini yang bisa mengambil hak orang lain dengan cara berjudi, dengan mudah mendapatkan uang karena ada unsur perjudian. Sepertinya judi ini hal yang positif juga bisa menjadikan judian ayah. Taruhan. Kita menonton bola kan positif, tapi kalau sudah taruhan ini sudah termasuk ke dalam judi. Main game juga positif ya, sekedar hiburan. Tapi kalau sudah mengandung unsur uang ya, mendapatkan uang dengan mudah, dengan iming-iming, ini sudah dilarang. Wal ansob berkurban untuk berhala. Kalau di daerah itu ada istilahnya sesaji mubadir ya, makanan kita berikan kepada makhluk yang bukan haknya ya. Mendingan kalau ada makanan buat selamatan, kasih tetangga kita ya, daripada hanya untuk misalnya sesaji ya, persembahan, ini dilarang. Wal azlam mengundi nasib dengan anak panah nih ya, hampir sama dengan berjudi. Ini menimbulkan seseorang itu malas karena menginginkan mendapatkan sesuatu dengan mudah. Baik itu khomer, minuman keras, wal maisir, berjudi, ansob, persembahan untuk berhala, azlam, mengundi nasib, tadi merupakan rijsun, perbuatan keji, min amalis syaiton, dari perbuatan setan. Wajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Merupakan aspek keterampilan, menunjukkan contoh sikap cara menghindari minuman keras, judi, dan
pertengkaran. Ini diamalkan, bukan disuruh mendekati khamar, mendekati minuman keras ya. Justru sebaliknya, menjauhi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak. Kemudian dapat membedakan mana yang hak maupun yang batil. Menanamkan sifat yang baik, menyadari bahwa larangan Allah bertujuan untuk memuliakan manusia sesuai kodratnya. Intinya ya nak ya, bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena manusia itu makhluk yang terbaik, maka makanannya pun, minumannya pun diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Minuman yang terbaik, makanan yang terbaik, makanan yang halalan thayyibah, bukan yang haram. Ini tujuannya Allah, bukan melarang manusia, tetapi kembali kepada kodratnya. Allah hendak memuliakan derajat manusia itu sendiri.